Untuk perawatannya sendiri, nah itu kita beberapa kali kita kocor pupuk pembuahan itu kita berbarengan dengan asam humat. Kemarin di masa brokoli ya teman-teman, masa brokoli, waktu brokoli nggak awal banget, brokoli udah semingguan, tapi belum renggang brokoli, kita celup biges dengan perbandingan 500 ml atau setengah liter per 1 tetes. Apalagi lagi berbuah begini, jangan sampai kelewat nyiram. Karena masih yang ini ya, pisut ya. Takutnya nanti dia butuh air banyak, kok air ngedrop kurang, khawatirnya mempengaruhi pertumbuhan. Walaupun nantinya bisa seger lagi, ibarat kata orang bekas sakit biasanya suka agak tertahan. Ini jenis durian teman-teman ya. Ini yang bisa kita buahkan salah satunya. Ada lagi gospi sama akademik, ini durian salah satunya. Yang di musim saat ini ya, setelah melewati kemarin Februari masa hujan, yang berhasil kita buahkan. Mungkin kuncinya kenapa ini masih bisa kita buahkan, satu dia udah umur ya, ini kalau sekarang kira-kira 1 tahun umurnya. Jadi kemarin sebanyak apapun hujan, alhamdulillah mungkin kedua juga di pot, air nggak terlalu tergenang. Jadi biarpun kemarin daun-daun mulai banyak ada kena jamur, tapi relatif ini ya, batang ini kuat, akar sehat, nggak sampai sakit karena nggak terlalu banyak air masuk ke sini. Mungkin itu salah satunya. Nah, jadi kemarin dari awal pertengahan Februari misalnya kita udah mulai masuk pupuk pembuahan teman-teman. Kita berani karena apa? Karena bat-bat ini kemarin kita udah sangat menonjol nih, udah sangat bagus ya, kita masukin. Akhirnya sekitar pertengahan awal Maret lah. Awal Maret kita pangkas ini teman-teman. Awal Maret kita pangkas. Sorry. Maaf. Bukan awal Maret. Februari. Awal April. Sekarang April ya. Nah, awal April maaf teman-teman. Awal April, berarti awal Maret kita pupuk pembuahan, awal April kita pangkas kemarin. Ada sih tanggalnya, cuma kita harus cek di HP. Ini memang hujan di April ini alhamdulillah udah mulai berkurang ya, biarpun ada kemarin beberapa hari hujan terus panas gitu kan, nggak seperti Februari kemarin lah. Jadi untuk perawatan di sini ya relatif mulai sedikit mudah lah ketimbang mungkin kalau kita ngadepin di masa Februari ya kemarin. Nah, karena apa? Karena ini ketika daun-daun yang kemarin sempat di masa Februari kena jamur, kita buang kan, berbarengan dengan kita pangkas pembuahan. Nah, kita pangkas pembuahan, akhirnya daun semua dibuang, tinggal kita pecahkan dari bat-bat ini, keluar tunas-tunas baru. Di masa April ini jarang hujan, ya insya Allah daun udah baru nih Kang, daun baru semua, dan alhamdulillah bawa bunga sebanyak ini, ya alhamdulillah berarti sehat, jamurnya nggak ada lah bisa dibilang. Untuk perawatannya sendiri, nah itu kita beberapa kali kita kocor pupuk pembuahan itu kita berbarengan dengan asam humat. Asam humat itu penting ya menurut saya juga. Pembenah tanah apa? Betul. Jadi salah satu senjata untuk menyuburkan media tanam. Kalau media tanam subur, bagus, pH bagus, insya Allah pupuk bisa diserap maksimal gitu. Untuk juga kalau kita main di pot teman-teman ya, kita main di pot kadang akar udah penuh, media mungkin udah padat. Sering-sering aja kocor asam humat ya, minimal sebulan sekali lah atau 2 minggu sekali, insya Allah sangat membantu. Komposisinya dikocor atau ditabur? Dikocor lebih ini ya, kita lebih misalkan air 4 liter apa 5 liter, kita kasih aja 1 sendok. Itu udah air menghitam, cukup ya, larut hitam semua, kita kocorkan, bisa bareng-bareng dengan pupuk. Oh bisa? Bisa dengan pupuk apa aja? Pupuk buah bisa? Bisa. Kemarin kita beberapa kali awal-awal pakai itu bareng pupuk buah. Belakangan menjelang pangkas baru kita nggak dulu itunya asam humatnya. Nah, ini kemarin di masa brokoli ya teman-teman, masa brokoli, waktu brokoli nggak awal banget, brokoli udah semingguan, tapi belum renggang brokoli, kita celup biges dengan perbandingan 500 ml atau setengah liter per 1 tetes. Hormon gibrelin ya. Betul, betul. Itu kita pakai dosis rendah. Kenapa? Karena masih ada hujan. Karena air hujan pun kadang ngepek. Ketika khawatir overdosis, kita pakai dosis rendah. Dan alhamdulillah ini baru sekali nih, Kang. Ini baru sekali ini ya. Baru sekali semprot gibrelin itu. Biges, pakai biges. Nah, ini udah sejak kali. Nah, rencana kapan kita akan semprot lagi? Rencana nanti setelah jadi berry. Jadi kita akan pakai mungkin 2 kali aja. 2 kali aja cukup, paling dosisnya ditingkatkan setengah liter itu jadi 2 tetes. Tapi ketika ini udah pecah, udah jadi berry, kurang lebih mungkin segede kacang hijau. Itu rencana nanti gitu Bang.
Untuk penyemprotan sih ini belum ya, belum kita semprot anti jamur lagi sejak pangkas, belum. Nah paling ketika udah begini teman-teman ya, daun-daun yang paling pangkal, paling dekat ke awal pecah tunas nih, ke batang ini kita buangin. Nah kita udah nggak ada nih teman-teman. Ini daun-daun biasa agak kecil daun-daun di sini. Nah kedua, dari setiap ketiak ini, pojok ini ada tunas air yang di bawah bunga, di bawah buah, kita bersihkan gitu. Nah lalu yang ke atas, di atas bunga nih, di atas bunga ada tunas-tunas air. Nah kita Excel break, kita sisakan 1-2 daun gitu, kayak gini nih Kang. Terus nanti ini tunas ini, tersier ini yang bawah buah ini, ujungnya nanti akan kita batasin kisaran di sini. Kisaran segini ya, kisaran segini. Jadi tetap daun harus ada yang cukup juga, tapi juga jangan berlebih, juga jangan kurang. Nah, kapan kita pangkas? Rencana pangkas ujung di batas ini ketika buah udah jadi beri, tuh Kang. Ketika buah udah menjadi beri ya. Udah jadi beri, udah pecah lewat mas. Nah, kita akan potong nanti di sini. Udah nanti kita batasin di sini aja, di stop daun-daun ini, gitu Kang. Ini kalau ada hujan rontok lagi nggak? Ya tergantung, mudah-mudahan enggak. Tapi kalau hujannya berlebih kenceng bisa. Nah, makanya kalau nanti ini Kang, kalau kita udah lewat masa mekar, itu insya Allah udah relatif aman. Ini lagi rawan-rawannya ini, mudah-mudahan bisa selamat ya. Insya Allah mudah-mudahan. Nah kemarin kita pupuknya nih Kang, setelah pangkas. Kalau pupuk pembuahan sama lah ya teman-teman ya, kayak biasa kita bahas. Nah kemarin pas udah pangkas, udah mulai keluar brokoli, kita udah kasih sekali NPK. Kok NPK itu ya? NPK banyak 16. Iya betul. Senior-senior yang udah para ahli juga menyarankan. Karena apa? Jangan selalu dihajar pupuk pembuahan, karena kita juga butuh daun. Jadi NPK kita kembali ke normal dulu lah, seimbang lagi. Toh buah pun kan belum gede gitu. Terus kita juga udah sekali kasih tadi pupuk boron, yang di situ dominan kalsium. Tujuan kita apa? Supaya mudah-mudahan dengan adanya tambahan kalsium mengurangi kerontokan. Gitu Untuk kan. kerontokannya. Nanti setelah ini apa? Nanti mungkin dalam 2 minggu lagi kita akan kasih, atau 10 hari lagi atau 1 minggu lagi paling cepat NPK lagi, masih NPK beberapa saat ke depan. Ya tentu usahakan sih, NPK itu kan dominan ya, NPK. Kita sudah ada ini teman-teman, unsur mikro ya, Zen, Seng, Zn, magnesium, banyak itu jangan, kalau bisa jangan dilupakan. Kita kasih itu, bisa semprot bisa kocor. Kalau mau semprot bisa pakai gromor teman-teman. Gromor itu NPK tapi plus-plusnya udah komplit, bisa kita semprot. Gromor itu cair ya? Bubuk hampir kayak kristal bubuk, tapi dia fokus untuk semprot utamanya, bisa dikocor juga. Itu jangan dilupakan juga untuk kesehatan daun dan buah juga. Nah, terus beberapa nanti kita akan itu tadi bilang NPK, nanti kita selingin juga semprot untuk pupuk mikronya pakai gromor atau pakai itu ya teman-teman ya, apa tadi? Gandasil bisa. Gandasil D. D bisa bisa karena ini posisi berbuah. Intinya kita ngambil unsur mikronya. Gandasil semprot ya? Semprot juga untuk daun-daun nanti. Tapi saran saya untuk semprot misalkan jamur, untuk insek, untuk pupuk semprot, saran saya aja, nanti setelah beri mekar, setelah jadi beri, setelah bunga mekar, jadi beri, khawatirnya mempengaruhi masa pemekaran ini kalau kita semprot sekarang, khawatir gitu. Lalu kapan kita masuk pupuk dominan kalsium hapus lagi? Ya mungkin nanti kalau beri udah agak membesar, kita akan dimasukkan juga MKP. Tapi tetap jangan melupakan unsur untuk daunnya. Itu. Kalau pas musim kemarau, penyiraman bagaimana Om? Penyiraman harus basah terus atau jangan sampai kering atau? Kalau di posisi ini pot ya, kalau kita bicara di pot ini, ya, pot. Kalau kemarau ini 1-2 hari kering, mulai kering. Iya. Ya kita siram tiap hari kuat. Karena apa? Pohon udah di atas 6 bulan, bahkan di umur setahun, bahkan daun udah banyak. Kita tiap hari tetes terus nggak masalah. Karena toh kalaupun berlebih dia turun. Nggak busuk juga akarnya? Nggak, insya Allah kuat ini. Apalagi model tetes ya, tetes sedikit nyebar, nggak masalah. Beda kalau bibitan. Kalau bibitan tiap hari khawatir busuk akar. Bibit
di bawah 3 bulan paling 3 hari sekali ya. 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Gitu. Kalau ini insya Allah saya jamin ya, insya Allah aman untuk penyiraman. Ataupun kita kocor pakai ember tiap hari cukup, atau 2 hari sekali paling lambat gitu. Apalagi lagi berbuah begini, jangan sampai kelewat nyiram. Karena masih ini ya, kisut ya. Takutnya nanti dia butuh air banyak, kok air ngedrop kurang. Khawatirnya mempengaruhi pertumbuhan. Walaupun nantinya bisa seger lagi, ibarat kata orang bekas sakit biasanya suka agak tertahan, nggak maksimal. Kalau bisa kita perhatikan itu ya.